bener-bener love, terus kayak gitu dia bakal bikin something yang bener-bener intimate. Can you explain more about it? Gini Ci, jadi kalau misalkan di Bali itu benar kata Ci Rina dan benar kata Yuka, memang memang orang-orangnya tuh lebih selektif gitu. Mereka akan pilih yang benar-benar mereka dekat sehingga jadi mereka benar-benar ngerasa kayak oh this is my dream wedding gitu loh. Karena apapun yang mereka bayangkan itu semuanya sebenarnya bisa kejadian di Bali. Contoh misalkan, oh gue punya dream wedding, gue pengen nikah di chapel yang bagus banget, depannya lautan gitu, lautan luas gitu. Which is we can do it only in Bali gitu so far. Yang punya itu dengan kualitas internasional, benar ya, kayak penting kan tuh. Betul. Yes. Yang agak mirip kayak Jakarta gitu. Maksudnya bukan dibilang mirip banget, tapi memang secara servis, secara makanan kita nggak kalah hebat kok dari Jakarta. Benar? Setuju nggak? Bener banget. Semua. Kadang gue suka diomelin juga sama asisten I. Kalau setiap kali gue lihat betul. Jo, itu kita bawa yuk ke Indo. Bu, ini masih di Indo. Ibu halu ya, Jo. Ibu halu. Ya, maaf ya. Gue halu karena kebanyakan lihat bule cakep-cakep kan ya di sana. Gue berasanya gue lagi di luar negeri, cuy. Jadi ya udah. Koko, bininya lihat bule, Koko. Ingat, Koko. Oh, oke. So Indra, catat ya. Oke, gue lanjutin. Jadi gini, kalau misalkan di Bali tuh, tapi memang nature bagus, terus udah gitu semua pemandangan juga bagus banget. Tapi memang pasti ada minusnya, which is climate kita yang suka change gitu tiba-tiba. Seperti yang gue bilang tadi di awal-awal, Cirina pernah ngedekor pertama kali di Bali terus diterjang badai, bukan? Rasanya. Tapi anyway, the party itself sebenarnya percaya nggak percaya ya, Ci, kayak Bali tuh benar-benar magical island. Jadi kayak lu kalau misalkan bakal married di Bali tuh kayak udah pilihan gitu loh dari island ini bahwa you gonna be married here gitu. Karena maksudnya dari sekian orang. Iya. Jadi auranya udah gitu loh. Benar. Jadi walaupun climate change tiba-tiba terus hujan deras gimana banget, tapi tetap aja the party is gonna be memorable gitu. Itu yang gue percaya sih, Ci. Karena selama gue nge-MC, walaupun gue nge-MC tengah-tengah hujan, gue waktu itu pernah inget banget terakhir gue nge-MC bulan Desember dan hujan deras, tiba-tiba pas gue opening, tiba-tiba layar gue udah wung gitu diterjang angin dan gak lama hujan. Jadi band cuman main satu lagu, sisanya gue nge-MC 3 jam non-stop. Nah dari itu tuh gue udah lu kerja lah ya di situ. Kalau MC spesialis hujan lo harus kontak Owen. Gitu. Udah pengalaman soalnya ya. Benar. Wan, sekarang aku coba tanya Melta nih, in term of couture sekarang, dari baju, dari sepatunya pastinya beda nih sama Jakarta Wedding, bener gak? Bisa nggak dijelasin apa sih yang bedanya? Kalau di Bali itu kan sebenarnya kayak hawanya suka panas banget kan kalau siang gitu. Jadi udah pasti dari segi baju tuh kita nggak bisa yang tangan panjang melekat banget gitu loh, yang kayaknya dipakai aja langsung bisa lengket gitu. Terus sama di Bali kan langsung kadang-kadang pemberkatannya di rumput atau pasir, langsung pindah ke dalam yang ini ya dataran gitu. Nah itu sepatunya juga kayaknya mesti dipikirin tuh, nggak bisa dari rumput pakai stiletto yang heboh gitu, yang bisa nancep-nancep ke pasir, nancep-nancep ke rumput gitu. Jadi sepatunya lebih enak kan kalau nggak wedges, flat shoes. Terus juga yang baju juga yang ringan, nggak yang heboh-heboh gitu, nggak yang bolgan-bolgan banget. Walaupun ada sih beberapa di tayangan. Iya, aku suka banget sih sepatunya yang kamu kasih itu, thank you banget. Mau aku bawa lagi nanti ke Bali, soalnya itu. Kok aku nggak dikasih? Tunggu ya buat sepatunya. Venita, coba Ven. Gak apa-apa nih Ven. Custom loh kita. Aku bantuin dia ngedekor waktu dia photoshoot, jadi nggak boleh ngiri ya. Aku bantuin photoshoot loh, Cimelta. Aku mesti jelasin. Loh, kan di pipi kinclong amat sih minyaknya. Anyway, aku juga bantuin dia loh, biar namanya berkembang gitu. Terus ya Mel, kalau di foto ya Mel, kalau bajunya flowy gitu kan kayak kena angin kan keren banget ya Mel ya ceritanya. Iya, maksudnya udah panas, terus baju berat, terus gerah, terus sepatu bikin kram. Nggak enjoy. Kayaknya kayak enjoy banget gitu. Iya. Ya, karena di Bali kan berdiri terus Ci masalahnya, dan orang bakal keliling-keliling kan lebih daripada di Jakarta.
Benar-benar. Betul. Jakarta lebih bisa duduk ya. Iya. Tapi Mereka beda Jakarta harus cuma juga berdiri besar doang, banget. salaman gitu loh. Habis itu turun-turun cuman kayak potong kue, first dance segala macam. Tapi kan kalau di Bali kayak the whole acara mereka kayak cuma duduk cuma berapa puluh menit, habis itu langsung berdiri untuk kayak mingle, Iya. activity banget lah gitu loh. Apalagi kalau acaranya banyak yang outdoor. Iya, Iya. benar. Iya. Nggak, satu kawasan hotel aja ya kan, we don't have to mention what is. Cuma maksudnya Anda tahu kan itu berhektar-hektar gitu kan. Jadi Iya, orang benar. kalau dari lobby menuju ke Jalan beach dari butuh perjuangan gitu ya. Ya, jadi kita harus salut emang semua hotelier yang lagi kerja di perhotelan Bali, itu kita berikan tepuk tangan karena mereka udah Tapi kita nggak kurus kok. olahraga ya kan, makanya itu jadi langsing cantik sekarang di Bali ini kan. Hitam, Lu lihat iya. tuh, jadi dia kayak noni cakep banget kan hari ini, khusus bakal live chatting. Nah, Diam lu. Diam. Dari Diam. mana dilihat cakepnya ya? Coba. Diam. Gua tabok ya, diam. Cakep ya hari ini, ya cakep. sudah, biarkanlah rumah tangga ini lagi ribut, kita lanjut ke Penny. Pen, ini masalah culture nih, Pen. Di Bali mungkin orang harus tahu kalau culture-nya di Bali itu kayak gimana sih, orang-orangnya, suasananya. Coba. Bali itu pokoknya beda banget deh, yang dimana kalau aku pribadi merasa begitu nyampe ke Bali itu langsung nyaman gitu. Karena orang-orang Bali itu sangat ramah-ramah. Mereka menghargai semua budaya. Yes. Dan sebenarnya mungkin kalau untuk kita yang sudah lama sering ke Bali atau tinggal di Bali mungkin kayak sekarang biasa aja ya. Tapi bayangin kalau misalnya kita bikin wedding di Bali, terus kita undang orang-orang yang belum pernah ke Bali. Bayangin deh, mereka baru terbang aja di Bali itu udah banget nggak ada gedung-gedung tinggi, udah karena nggak boleh kan. Terus udah kelihatan tuh patung GWK yang gede banget, ya gitu. Terus pas nyampe udah disambut sama gapura-gapura Bali, lagu-lagu gamelan, penari-penari pendet, itu kan sebenarnya Bali banget yang kita nggak ketemu di mana-mana gitu. Jadi wedding di Bali itu kayak, Nggak di Bali kenapa? Ya maksudnya juga magical. Kita akan lihat orang yang ngasih sesajen canang gitu tiap hari di jalan-jalan, itu kita nggak lihat di tempat lain gitu. Mereka menghargai alam, menghargai bumi gitu. Iya, betul. Feel-nya jadi lebih eksotik juga. Satu hal yang saya belajar, bukan yang saya temukan waktu saya dari Jakarta langsung ke Bali, ada tempat di sana, itu adalah pagar. Di sana itu saya bingung ya, mereka parkir motor itu kuncinya masih gegantungan. Itu sih yang gue nggak bisa pikir. Kalau di Jakarta, maaf bukan jelekin Jakarta, tapi it's real. Di Jakarta itu pasti langsung 5 menit raib itu motor. Kalau di Bali, lu tongkrongnya di pinggir jalan dengan kunci bergelantungan itu bisa nggak hilang loh. Itu gue mes banget. Waktu itu saya punya tempat, gue kasih pagar. Saya kasih pagar, itu pegawai saya yang orang Bali, dia bingung, Bu, ini bakal apa dibikin? Pak, ini ntar mobil saya hilang kalau nggak dipagerin. Well, kalau di Jakarta semua rumah pasti ada pagarnya, bener nggak? Kecuali yang di kompleksnya. Benar. Nah, ini kan open, ruko terbuka. Gila, kalau nggak dipagerin, yang ada mobil AI kan takutnya hilang. Tapi mereka mobil AI gitu kan. Jadi kita mesti pagerin supaya kita merasa aman. Diketawain dong saya, maaf ya. Jadi emang itu bedanya suasana di sana benar-benar itu mereka, it seems kayaknya mereka jujur, bukannya it seems ya, itu pasti mereka mungkin jujur ya, karena dengar-dengar mereka takut karma ya, itu dari dia punya adat istiadatnya, which is good. Jadi kita merasa lebih nyaman, benar nggak sih? Feel-nya jadi lebih safe, benar nggak? Tapi tetap nih ya, Ci, gue sekarang ngomong sebagai tour leader, karena kan gue freelance tour leader juga kan, lo tahu. Jualan. Tapi tetap mau di negara manapun, menurut gue mau di kota manapun, seaman-amannya tetap harus jaga diri juga. Nanti kalau misalkan dengar ini terus udah gitu, mereka lagi party terus udah gitu tinggalin barang di garden terus tiba-tiba hilang, nanti kita yang kena, Ci. Ini tanyain nanti. Iya. Oke, itu kan kejadian apa yang aku alamin sendiri ya. Tapi balik lagi, tentunya resiko ditanggung tangan masing-masing. Kalau emang, tapi kalau sampai maksudnya lupa dan barang juga kalau misalkan ketinggalan, itu biasanya mereka keep, tahu aku. Jadi kalau ketinggalan barang di
restoran, itu Ya. mereka keep. Ya, Fan bener kan ya? Fan bener. deh, gue lebih percaya. Lo orang mah gue nggak percaya deh. Gila. mereka percaya karma sih. Jadi kayak apa yang kita lakuin kalau baik, yang kita tuai baik. Benar. Ya. Nah, sekarang nih, kalau pengantin sekarang nih, udah confirm nih, banyak banget nih pengantin. Kata Eli, Yuke galak banget. Ini pokoknya banyak banget yang komen. Soko bilang, aduh aku mau merit. Aduh, aku welcome loh Soko. Ntar dekornya pakai Cirina. Jangan lupa ya. Terus ada Dira Tanjung. Semua kenapa ya komennya ke Yuke? Kameranya dinaikin dikit biar jelas. Itu udah ganti posisi udah 50 kali sih Dira, asal lu tahu aja. Ganti baju udah berapa kali tuh? Ganti baju udah 3-4 kali. Model Tadi rambut, tuh gini loh guys, aku tuh awalnya mau dipinjemin bajunya Mel Tatan, tapi nggak jadi. Gue bilang lagi nggak mungkin sekarang. semua. Yuka, kamu harus diangkat jadi kepala dinas pariwisata Bali. Of course kita dukung hidup Yuka. Yuka. Jangan lupa kalau ada pemilihan kita coblos Yuka. Ada gue kena corona sekarang ngurusin pariwisata Bali. Enggak lah. Dulu jangan ngomong gitu lah. Kita lagi di Bali ini. Kita di Bali bersih. Gue lo sama Cipwa nih. Nyet, kalau ngurusin pariwisata kan Bici ketemu banyak orang lah. Kita nggak ketemu siapa-siapa di sini. Ya kan bisa virtual dong hari gini. Aduh, lu gimana sih? Lu paling jago cuma main game doang sih. Ya oke, daripada kita dengerin dia ada perkelahian di dalam rumah tangga mereka masing-masing, kita sapa lagi sekarang. Ada Michael Chandra, MC, ada Koko Mike, oh my god. Hai Oma Santi. Oma. Ada Priscilla. Jadi maaf ini kalau ada Priscilla Yesi, ada William Chandra, ada Tepili, Olivia Organizer, hai semua, ada Eli Wandra, Amaka, ada Eli. Wah, komennya Yuka semua nih. Aduh, udah tega ya sama gue. Pada tangan sama terus ada Juvelastum apa itu? Terus Juvelastum ada Juvelastum. Cijupe. Cijupe nih, mantap. Ini anak buah lu nih. Si Cijupe ini anak buah lu nih. Kemana tunjukin muka lo? Tunjukin muka lo. Bener. Tuh, kata Kotoni juga benar. Gue pernah ketinggalan HP di motor di parkiran berjam-jam nggak hilang. Itulah Bali. Makanya semua pada kangen Bali. Oke, jangan lupa jualin ya kita orang yang ada di Bali. Terutama betul. Ayo ke Bali semua. Habis corona ini pokoknya langsung ke Bali ya semuanya, guys. Terus udah gitu, sambil aku mau ingetin juga. Terus kalau bisa ya dibuang jauh-jauh kayak negatif thought-nya buat yang di luar Bali, kayak mikir mungkin kalau di Bali ininya begini, ininya begitu. Sebenarnya enggak kok. You can find everyone, you can find anything di Bali itu yang standarnya tuh benar-benar lebih internasional. Kadang-kadang gue bisa bilang bisa di atas Jakarta sih gitu. Jadi ya pakailah vendor-vendor lokal juga. Jangan pakai vendor-vendor Jakarta gitu ya. Cobalah gitu. Ini gue jualan banget ya. Gue jualan di Bali loh. Semua vendor Bali. Different cost ya, cost betul. difference between Bali sama Jakarta wedding. Jadi yang seharusnya di Jakarta kita nggak ngeluarin cost ini, tapi kalau kita akan ada Bali wedding, pastinya kita ada additional cost yang emang harus kalian masukkan ke dalam budget. Even though kamu menjadi lebih sedikit, it doesn't mean kamu punya budget jadi agak mengecil, karena because of this hidden cost yang kita harus sekarang kasih tahu ke kalian yang sedang lagi mau prepare untuk Bali wedding. So you guys yang come up with dari kalian apa itu cost-nya? Tiket pastinya ya? Pastinya. Tiket. Tuh. Tiket. Hotel. Yang pasti tiket sih. Tiket pesawat untuk kayak keluarga inti kan pasti harus dibayarin. Jadi kan harus dipikirin tuh biayanya berapa. Terus kali berapa orang. Terus hotel. Kalau di Bali rata-rata sih normally people kasih 2 malam ya. 2 malam misalkan tamunya 200 atau 100 aja sudah minimum ngasih 50 sampai 100 kamar kali 2 malam. Itu hanya untuk yang tamu. Kalau untuk kayak keluarga inti, misalkan kayak om-om, tante segala macam, atau diri kita sendiri pengantin, itu kan juga mereka bisa lebih dari berapa malam kan, gitu. Itu yang mesti dipikirin. Terus makannya juga. Karena kan kalau di Jakarta pesta cuma berpesta malamnya aja, kalau di Bali kan itu mesti dipikirin dari orang datang itu kayak gimana. Jadi diservis lah semua tamu-tamunya gitu loh. Belum transportasinya ya. Betul, ya transport juga. Betul. Hari. Betul, transportasinya juga. Karena kan kalau emang kayak pengen, aku pernah punya klien yang super duper, high end banget ya. Jadi itu semuanya di take care banget
semuanya sama dia. Iya. Jadi sampai kayak dari makan, dari itu orang luar, orang Filipina, itu tamunya nginep di tempat di hotelnya mereka masing-masing berapa malam itu semua pagi siang malam tuh di cover sama mereka. Terus mereka bantu juga bikin activity. Jadi kayak during acara ada pool party, ada yang ke Ubud, ada kelas memasak segala macam, which is for me itu sangat brilian banget sih. Karena mereka cuma sudah ngundang dikit orang, and then after that itu bener sangat memorable gitu loh. Jadi kita lebih ke arahnya quality wedding ya, which is menurut aku the new normal gonna be lebih ke quality wedding daripada ke quantity wedding sih. Iya, benar banget. Setuju. Benar banget apa yang Ayu bilang. Jadi memang ada cost itu adalah Pinter tiba-tiba tuh. ada Enggak, guest tapi sebenarnya host memang lu party pinter. invitation Lu juga ya. ngomongin gue. Jadi kalau misalnya untuk guestnya ada juga RSVP ya yang harus di attention, Ya. ada guest up juga yang dari bandara ke hotel yang harus you care, and after post party juga will be ada vacation mungkin supaya kamu bisa menyenangkan semua guest kamu. Jadi cost-cost itu yang sebenarnya membebani you punya wedding cost keseluruhan, Ya, benar betul. Nah, in terms of weather, karena kita tahu cuaca di Bali itu kadang unpredictable. Jadi maksudnya cerah tiba-tiba suddenly emang ada hujan misalkan ya. Walaupun kadang sebentar itu tetap biasanya kita harus prepare kalau emang kita pakai meja pestanya yang banyak, biasanya harus ada kos tenda, benar nggak sih tenda bening ini aku jualin tenda nih. Siapa nih, hayo orang Bali yang nggak punya tenda, harus terima kasih sama Cirina Deskes, gue jualin tenda, ya kan? Karena ada kos tenda yang emang harus kalian care about it ya. Kalau tenda pasti harus pakai AC, udah pakai misty fan, itu kelengkapan-kelengkapannya. Atau sama dekornya pasti akan lebih ngebengkak sih Ci kalau pakai tenda karena kan ada yang mesti diisi atasnya kan. Ya bisa kayak about 30% dari total keseluruhan ya. Lalu untuk pawang hujan juga untuk weather, bener gak kita ada cost untuk pawang hujan kalau emang you nggak mau choicesnya nggak boleh pakai tenda atau nggak mau pakai tenda. Ya kita percaya tidak percaya kalau di Bali itu kita suggest, nggak tahu menurut Yuka disuggest nggak sih harus better klien pakai pawang hujan? Kalau pakai pawang hujan sih tergantung gini masalahnya, ada tamu-tamu kan yang kayak sangat-sangat religius sekali, jadi kayak dia percaya mereka berdoa dan mereka tidak mau pakai pawang. Ada kok, dan aku pernah ngalamin juga itu punya klien yang maminya super duper berdoa sangat powerful sampai H-1 tuh hujan, Ci. Satu minggu kayaknya tuh hujan deh. Itu di bulan-bulan Agustus, terus udah gitu tiba-tiba maminya ngomong sama aku cuma kayak, enggak, besok itu Tuhan Yesus akan kasih kecerahan buat acaranya anak saya gitu. Besok paginya itu seharian cerah. Oke. Catat nomor aku sampai kayak maminya, jadi besok-besok minta tolong didoakan. Kita bandingin harga mami sama harga pawang sama nggak? Betul. Tapi kalau ada lagi lo orang mendingan kalau misalkan mau kawin di Bali ya, tinggal telepon Yuka. Yuka tuh pawang hujan paling dahsyat ke Bali. Iya. Dia tuh udah bisa ngira-ngira. Kok bentar lagi hujan lo kok. Ayo kok cepetan kok. Kok lu di mana kok udah hujan nih. Gitu. Cuman Yuka ya. Update. Iya, makanya. Enggak. Jadi kalau pawang sih itu kalau misalkan bisa pakai ya kalau emang believe ya pakai aja gitu, nggak apa-apa. Toh nggak ada salahnya kan, karena menurut aku cost pawang juga nggak terlalu mahal. Karena balik lagi itu kan something yang kepercayaan ya. Sama kayak orang wedding tuh cari tanggal baik. Kalau memang percaya ada tanggal baik ya sudah di follow. Kalau emang percaya sampai pawang ya percaya, karena menurut aku kalau kita pakai sesuatu tapi kita nggak percaya ya itu nggak akan ngefek sih. Nah, terus ya, aku juga mau cerita dikit. Ini tadi barusan ada chat masuk ya. Memorable banget emang kalau nikah di Bali. Nggak cuma itu juga, dia bilang kuliner sekalian di Bali, yaitu betul. Karena destination wedding, jadi tentunya guestnya juga lebih relax, seolah-olah jadi kayak vacation, nggak cuma attend wedding party-nya gitu ya. Lalu ada cost lagi nih, yang tentunya kita harus alert itu adalah kalau emang ada wedding preference, walaupun tadi Owen suggest, emang nggak kalah vendor-vendor dari lokal Bali juga sekarang udah canggih-canggih, kece-kece itu kalau bikin makeup, saya jadi kayak artis Korea gitu ya. Nah, tapi mungkin tetap mereka ada preference makeup yang dari Jakarta, bener nggak? Jadi otomatis ada cost additional yang kalian harus bawa,
wedding vendor itu dari Jakarta ke Bali, termasuk dia punya accommodation and transport. Benar? Begitu. Benar. Itu Tiket, ridersnya, ya. Iya benar ridersnya. Belum ridersnya kalau pakai artis dan orang-orang beken gitu ya. Lalu ada extra cost juga untuk site inspection, benar nggak? Benar. Site inspection, food testing juga, terus meeting kan pasti ada beberapa kali meeting ke Bali. Ya. Jangan lupa di Bali itu ada namanya Banjar Fee loh. Nah, ini benar. Iya, sama fireworks fee. Jadi di Bali itu kan setiap wedding kan pakai fireworks fee. Jadi karena di Bali itu juga sama per daerah, per desa-desa. Jadi kalau wedding di Bali itu, as I know di villa-villa dan di beberapa venue itu, di venue maksudnya, itu akan ada namanya Banjar Fee. Jadi surat kayak izin untuk melakukan kegiatan lah. Oke. Supaya kayak di sini kan bukan ada satpam ya, tapi kalau di Bali itu kategorinya pecalang, jadi kayak warga desa yang emang jadi bagian keamanan. Nah biasanya supaya mereka juga bantu ngejaga keamanan itu daerah, itu namanya Banjar Fee. Lalu fireworks fee itu kayak izin untuk meledakan fireworks sama untuk kayak ya gitu-gitulah sama lah pokoknya. Nah boleh nggak jelasin, mungkin orang nih nggak bingung gitu ya, Banjar itu apa sih? Banjar tuh desa, Ci. Jadi di Bali itu semua satu daerah tuh kayak misalkan Nusa Dua. Ada beberapa desa, ada desa Sawangan, desa Bluwalu, terus desa aku tuh Nusa Dua, Benoa, dan itu tuh kayak mereka punya kayak semacam sistem organisasi sendiri yang which is setiap desa itu punya pawang sendiri, punya pura sendiri, dan punya kayak semacam organisasi sendiri. Jadi kayak let's say kalau Uluwatu mungkin bisa kayak ada di mana ya, Fen? Uluwatu Banjar apa ya, Fen? Uluwatu, aduh apa namanya? Pecatu, Uluwatu. Tapi beda-beda mereka. Tiap Banjar itu beda-beda peraturannya dan ya. Jadi tergantung. Dan nilai Banjar fee-nya tuh beda-beda, Ci. Ada yang berapa juta sampai puluhan juta gitu, tergantung Banjarnya itu sendiri. Dan kita nggak bisa nego sih basicnya, bener nggak sih, Fen? Betul. Benar. Price ya. Karena untuk mereka sendiri itu juga ada, itu seperti berupa juga kayak uang keamanan untuk ya menjaga keamanan sekitar sana. Kalau misalnya ada warganya misalnya kaget kok tiba-tiba ada acara, misalnya ada kembang api atau ada musik, itu jadi Banjar itu sudah tahu kalau memang yang berkepentingan sudah izin sebelumnya gitu. Itu penting sih di Bali. Nah, ini kita bahas lagi tentang abis ini kita akan bahas tentang things that bride needs to plan for Bali wedding. Jadi apa aja yang pengantin kalau mau nikah di Bali itu harus tahu in terms of preparation, wedding vendor searching-nya gimana, terus pilih tempatnya gimana, wedding programs-nya nanti akan jadi apa. Tapi ini kayaknya masih panjang dan kali lebar kita punya bahasan. Kita ada break ya? Ada break ya? Iya. Kita mau break dulu. Udah sesi 2 ya? Oh my God. Baru kali ini kita sesi 2 loh, ya ampun. Live Instagram. Jangan sedih ya. Live chat dari ujung A sampai ujung B. Ini udah deket-deket. Saking kita yang berhenti ngomong ya, Ci, semuanya ya. Oh enggak, tapi ini pesan dari aku. Jadi kalau misalkan klien-klien, jangan bilang misalkan, kalau misalkan pestanya di Nusa Dua, terus begitu, next-nya dia mau pesta di Uluwatu. Di Nusa Dua Banjar fee-nya sekian, di Uluwatu sekian, kok lebih murah di Nusa Dua? Ya berarti kan udah dijelaskan kan. Ingat ya bahwa Banjar fee itu setiap Banjar punya beda-beda gitu. Jadi bukan hotelnya atau villanya atau tempat venue-nya yang nge-up dan ngambil keuntungan dari situ. Oke? Tuh, kata Lia ini juara Bali semua. Of course Lia narasumber aku. Aduh, Cici Lia apalagi Mbak Sujud sama Cici Lia Flair. Dia mana dong? Tapi gue bisa foto gue. Iya. Jadi gimana? Kita break dulu. Kita ada sesi kedua kali ini karena aku tuh bener-bener kali ini mau kasih fasilitas informasi ke klien, ke para pengantin yang mau pesta Bali wedding. Aku akan ulas tuh lebih dalam gitu loh. Apa aja yang mereka perlu tahu ininya. Dan kalian bisa question and answer nanti at the end ya. Jangan lupa nanti kamu bisa bertanya sama langsung pakar-pakarnya yang udah saya bawa jauh-jauh, saya teng-teng dari Bali nih. Nah, itu pastikan nanti kalian nonton sesi kita yang kedua. Jadi aku ada toilet break, give us about 5 minutes. Jadi see you di session kedua, another 5 minutes. Bye-bye! Terima kasih.